Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rodulin. Saya salah satu pengajar di SK Negeri Pasar Madu. Kebetulan diamanahi oleh kelas 12 autis. Selain itu juga saya aslinya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ibu Alin. Pada tahun ini saya mengajar di kelas 2C. Hai anak-anak, assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Royasi. Ibu mengajar di kelas 5 SDLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya diberikan tanggung jawab untuk memegang kelas 5B dan 6B. Anak-anak dengar dulu. Nama saya Muhammad Rizky Iskandar. Saya mengaku di kelas 8C sama di 8D Tunanasa. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya mengajar di SKH 034 di kelas 7C dan 8C. Perkenalkan, nama saya Tati Marianti. Saya mengaku siswa kelas 2 SDMD Tunangunung. Perkenalkan, ini dengan Ibu Cucu Ciawati, guru kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya mengajar di kelas 11C. Nama saya Opik Saripudin, mengajar kelas 12B. Perkenalkan, nama saya Siti Saro. Kebetulan saya sebagai wali kelas dari kelas 1 dengan Dahita atau anak hambatan dan tertular. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Dewi Panangan. Di sini saya mengampu kelas 8 SMPLB Tunanetra dan kelas 9 SMPLB Autisme. Terpanggil hati aja ya. Dari situ seperti ingin tahu bagaimana sih cara mengajarnya gitu ya. Apa ibu bapak gurunya bisa tidak mengajar anak seperti itu? Makanya saya tertarik untuk menjadi guru PLB. Ingin membantu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, memberikan pelayanan yang lebih untuk anak-anak sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Banyak kali ya. Cuman kalau diingat satu-satu nggak tahu lah. Pokoknya sangat-sangat berkesan karena kan basic itu kan bukan dari PLB. Jadi mencoba ke dunia lain. Jadi dunia yang jauh berbeda. Biasanya kita berhubungan dengan mengamati. Sekarang berubah 180% ke anak berkebutuhan khusus gitu ya. Yang notabene perlu pelayanan ekstra kan. Yang paling berkesan bagi saya pada saat menjadi bagian dari keluarga besar SKM 034 pada saat kebersamaan bersama sesama guru, sesama TU dan semua warga sekolah SKM 034 bersamaan dan saling support gitu dalam hal yang positif gitu. Yang paling berkesan menurut saya itu ketika kita sudah bisa melihat perkembangan dari mereka yang tadinya mereka tidak bisa mandiri, tapi mereka bisa mandiri gitu, ya. Yang tadinya mereka biasa tidak bisa memakai sepatu, hal kecil aja, tidak bisa memakai sepatu, ketika mereka bisa memakai sepatu sendiri saja, saya udah merasa itu paling berbest ya. Kalau bagi saya sebagai guru di sini, mungkin saya merasa siswa di sini juga sebagai anak saya. Mungkin saya juga sebagai orang tua kedua bagi mereka. Bagi saya menjadi seorang guru itu pada saat kita mampu, pada saat kita di depan, kita mampu memberikan suri tauladan yang baik, dan pada saat di tengah maksudnya
kita mampu menggerakkan kehendak dari siswa yang kita ajar, dan pada saat di belakang kita mampu mendorong potensi dari siswa kita yang kita ajar, sehingga potensinya itu bisa terrealisasi gitu. Menjadi guru itu bagi saya yang pertama adalah kesempatan untuk kita mengabdi, berbagi ilmu, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu saya merasa nyaman gitu berada di lingkungan mereka. Sabar kali ya, sabar menerima apa adanya gitu. Dalam artian kan mereka dengan keterbatasannya mereka enjoy, mereka menikmati. Mungkin kalau kejadian atau posisi itu ada di anak lain mungkin belum tentu seperti mereka gitu kan, bisa menerima oh saya posisi begini, tapi kan dengan keterbatasannya itu kita bisa memaksimalkan apa potensi apa yang mereka punya kan. Mereka menerima, mungkin dia itu berbeda dengan yang lain, menerima apa adanya yang Allah berikan kepada dia. Kita juga belajar kesabaran dari siswa ya, terus ketekunan, keuletan, dan juga rasa semangat yang tinggi dari siswa yang bisa kita ambil ya. Ketika mereka itu menyapa kita, ya itu hal kecil tetapi berarti dia memahami mana guru, ya mana murid atau teman sebayanya. Keluguannya, perhatiannya itu adalah hal yang sangat kecil dan sepele yang bikin kita tuh banyak belajar juga dari mereka. Kepolosannya misalkan mereka tuh bisa dengan gampangnya menawarkan makanan yang udah digigit, ibu mau, tapi itu tuh benar-benar dari dalam hati mereka gitu, benar-benar tulus banget kayak gitu. Tantangan terbesar bahkan kita ketika menerangkan pelajaran ya kan, kadang-kadang siswa itu ya asik dengan dunianya, asik dengan keinginannya sendiri ya kan, tanpa kadang-kadang menghiraukan apa yang kita sampaikan. Yang paling nantang anak itu terhadap kita perilaku, karena di setiap anak berbeda-beda ya perilakunya. Sejauh ini tantangan terbesarnya itu menurut mereka sih, tapi ternyata di balik itu semua ada cara untuk menghadapinya. Salah satunya kalau murid saya adalah menari di kelas sebelum mulai pembelajaran. Sebenarnya kalau tantangan yang sulit banget nggak ada ya, apalagi kalau kita mau belajar memasuki dunia anak gitu, dunia anak, kita kenali karakter mereka, kesukaan mereka, apa yang mereka tidak suka, itu tuh akan memudahkan kita masuk ke dunia mereka. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya, jadi kita ada kaitannya dengan metode pembelajaran hari itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu lebih dimotivasi, dan ketika materi-materinya itu materi abstrak yang berwujud dengan dunia nyatanya, umpamakan dengan kehidupan di kesehariannya seperti itu. Yang pertama, saya juga harus semangat. Saya harus lebih semangat dari mereka. Karena yang saya rasakan ketika saya semangat, mereka juga akan ikut semangat gitu. Selain itu juga, buatlah pembelajaran yang menarik gitu ya. Jangan membosankan. Membuat mereka bahagia, dan sebisa mungkin kita jadi mereka, jadi teman gitu. Kita jadi teman mereka, kita jadi seperti mereka, dan itu adalah cara yang paling membuat mereka nyaman. Saat yang paling membanggakan itu saat saya sendiri dan anak mampu menjuarai lomba O2SN dan mengirimkan anak ke tingkat yang lebih tinggi.
yang paling dibanggakan itu kalau anak itu memegang piala gitu kan. Berarti kan kita sudah berhasil mendidik mereka untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Entah juara berapapun itu kita sudah bangga. Pencapaian yang membuat seorang guru bangga bukan hanya nilai yang besar ya. Itu tuh pencapaian terbesar itu saat mereka bisa bersosialisasi di tempat ramai, saat mereka bisa mandiri melakukan hal-hal kemandirian yang sangat sederhana seperti pakai sepatu sendiri, makan sendiri gitu kan, ke toilet bisa sendiri. Itu tuh udah satu prestasi yang luar biasa sih untuk anak-anak tunagrahita. Pentas seni menurut saya pribadi adalah panggung kebanggaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak kami, karena di situ kami bisa show off atau memamerkan kemampuan, kebiasaan, bakat, dan juga potensi yang anak-anak miliki. Jadi mengapa pentas seni ini saya sebut sebagai panggung kebanggaan? Pentas seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya untuk menampilkan saja tampilan anak-anak kami, tapi kita jadi mengeksplor bakat dan minat anak, kemudian juga memupuk rasa percaya diri anak supaya tampil di depan khalayak banyak. Adalah bukti nyata bahwa siswa itu pada prinsipnya sama. Artinya siswa itu pada dasarnya tidak ada perbedaan, tinggal bagaimana seorang pendidik dan juga orang tua memberikan kesempatan dan juga pendampingan sehingga anak bisa tampil. Dan ini adalah ekspresi yang alami yang timbul ataupun yang ditampilkan melalui pensi anak berkebutuhan khusus ini. Merupakan suatu kebanggaan ya, bahwa anak-anak kita, anak-anak hebat itu tentu bisa sama gitu ya, dengan anak-anak pada umumnya, bahwa mereka itu mampu berkarya gitu, melalui salah satunya ini pentas seni ini. Supaya masyarakat atau orang tua juga tahu nih bahwa anak-anak kita itu walaupun ada kekurangan tapi punya kelebihan. Bagaimana anak-anak itu bisa berimajinasi, bereksplor di atas panggung dengan tarian, dengan puisi yang orang-orang itu sebetulnya tidak tahu gitu. Sebetulnya anak kita itu bisa atau tidak gitu. Bahkan mungkin orang tua di rumah pun belum tahu nih anak kita itu ternyata punya bakat apa nih di panggung kita ini gitu. Setelah kita tonton, kita pentas, nanti orang tua akan tahu bagaimana anak kita itu bisa bereksplorasi tentang kemampuan dirinya atau bakatnya. Saya secara pribadi gitu ya, merasa bangga sekali ya, anak-anak itu bisa. Ternyata mereka itu bisa. Yang tadinya kurang percaya diri, malu, sekarang kalau sudah dilatih menjadi seorang pemberani gitu. Bapak itu yang terpenting kita menanamkan rasa percaya diri itu, bahwa mereka itu mampu dan bisa. Artinya ada rasa yang haru gitu ya. Yang penting bangga sebagai seorang guru bisa melatih, selain belajar aja kita juga melatih anak untuk tampil gitu kan. Hal yang ingin ditunjukkan anak-anak melalui pentas seni ini tentunya ada kemampuan, bahwa mereka itu mampu, mereka itu bisa, dan mereka itu berhasil melawan ketakutan, melawan tantangan yang ada dalam tubuhnya sendiri, sehingga mereka bisa tampil dan memamerkan bakat mereka di panggung ini. Yang perlu diketahui oleh masyarakat umum atau juga orang tua bahwasanya betapa bersemangat kerasnya guru-guru di SK03 supaya anak-anak ini bisa tampil. Artinya yang mereka tidak ketahui adalah bagaimana membuat anak itu mau dengan kondisi kekhususan mereka masing-masing. Khususnya di kelas kecil, wow banget deh gitu ya. Saat latihan pun ada yang mau, ada yang enggak, ada yang nangis, ada yang di kolong meja, ada, dan memang gerakannya juga mungkin tidak 100% gitu. Tapi kita usahakan dulu anak itu mengingat dulu, menghafal dulu lagu yang akan kita tampilkan gitu. Sebelum guru membawa anak-anak panggung ini tuh kompleks banget masalah
kita. Ada memang salah satu yang memang kekhususan gitu ya. Silakan saja Bapak dan Ibu masyarakat pada umumnya gitu, berkoordinasi dengan kami, insya Allah gitu. Kami akan mendidik, membina, melatih dan mengembangkan, membangun karakteristik yang memang ada di dalam dirinya untuk bisa hidup lebih mandiri. Ke orang tua ya, ke orang tua murid khususnya, mari kita bersama-sama mengajarkan banyak hal ke mereka. Jangan bosan-bosan karena memang prosesnya berulang-ulang gitu. Para penonton, orang tua ataupun tamu undangan, nanti kita jadi sering menyaksikan anak-anak kita yang apa ya, yang tadinya orang memandang agak sedikit apa ya, ya sebelah mata gitu, tapi lihatlah anak-anak kita ini bisa tampil di sini, bisa dilihat oleh semua orang. Silakan tonton anak-anak kita ini, kasih support, kasih reward yang hebat untuk anak-anak kita bisa tampil. anak berkebutuhan khusus itu adalah anugerah ya bagi kita. Belum tentu anak-anak yang normal pada umumnya bisa membuat kita nantinya ke surga